Pernah dengar nggak sih kalau otak manusia cuma dipakai 10% doang? Nah, ternyata itu cuma mitos aja guys. Faktanya, kita sebenarnya udah menggunakan hampir seluruh bagian otak kita setiap hari. Tapi kenyataannya, banyak dari kita malah ngerasain yang sebaliknya. Duduk depan layar tapi pikiran kosong, baca satu paragraf langsung lupa, atau malah overthinking terus. Tahu nggak kenapa? Karena kita yang bikin tembok pembatas itu sendiri. Setiap kali bilang gue nggak cukup pintar atau gue nggak berbakat, kita lagi bangun tembok di kepala kita sendiri. Makin sering ngomong gitu, makin tinggi tembok yang kita bangun. Akhirnya ruang gerak pikiran kita jadi sempit banget. Akibatnya, kita jadi gampang stuck, susah fokus, produktivitas turun. Nah, ada kisah menarik nih tentang batasan mental. Tahun 1954, ada seorang dokter sekaligus pelari bernama Roger Bannister. Waktu itu, seluruh dunia percaya kalau lari 1 mil dalam waktu kurang dari 4 menit itu mustahil bagi manusia. Para ahli bilang fisik manusia nggak mampu, jantung bakal pecah, atau tulang bakal patah. Tapi Roger, dia nggak percaya sama tembok mental itu. Dan boom! 6 Mei 1954, Roger berhasil lari dalam waktu 3 menit 59 detik. Dunia syok, tapi yang lebih gila lagi setelah Roger membuktikan itu bisa, dalam 46 hari berikutnya, ada pelari lain yang juga tembus. John Landy dari Australia. Terus dalam 3 tahun, udah 16 orang yang bisa ngalahin batasan mustahil itu. Sekali tembok mental dihancurkan, yang lain jadi ikut percaya diri buat nyoba. Ternyata batasannya cuma ada di kepala. Nah, dari kisah Roger ini, kita bisa belajar bahwa otak manusia itu sebenarnya bisa terus berkembang. Roger berhasil karena dia terus melatih mental dan otaknya. Sementara ribuan pelari lain yang nyerah duluan di pikiran, ya stuck di situ aja. Semakin sering dilatih, semakin pintar. Semakin jarang dipakai, ya segitu-gitu aja. Gimana sih prosesnya? Bayangin, otak kita itu kayak jaringan lampu Natal yang saling terhubung. Awalnya gelap semua, tapi begitu kamu mulai mikir sesuatu yang baru, satu lampu kecil nyala. Nah, yang amazing, lampu yang nyala ini ternyata nyambung ke lampu lain. Jadi nyala satu, ikutan nyala yang lain, terus menyebar. Makin sering kamu tantang otak dengan hal-hal baru, makin banyak lampu yang ikut nyala. Akhirnya otak kamu jadi terang benderang. Tapi hati-hati nih, kalau kamu mulai malas berpikir, yang terjadi sebaliknya. Lampu-lampu itu mulai redup, lama-lama mati. Dan efek dominonya, lampu sebelahnya ikutan mati juga. Makin jarang dipakai mikir, makin banyak area otak yang tidur. Akhirnya, kemampuan kita menurun, karena lampunya udah pada mati semua. Nah, proses ini juga mirip pohon yang lagi tumbuh. Awalnya cuma batang kecil dengan beberapa dahan. Tapi setiap kali kamu belajar hal baru, atau mikir lebih dalam, muncul cabang baru. Cabang ini terus bercabang lagi, nyambung sana-sini, sampai jadi pohon yang rindang banget. Itulah kenapa orang yang suka belajar, pikirannya jadi bercabang, bisa nyambungin satu hal ke hal lain dengan mudah. Tapi yang paling keren tuh, setiap kali kamu merasa, wah, ini udah batas kemampuan gue, terus kamu tetap push sampai berhasil. Ternyata ada ruang lagi di belakangnya. Jadi kayak ngedorong tembok yang ternyata bisa geser. Makin sering kamu dorong sampai tembus, makin luas ruang yang bisa kamu jelajahi. Makanya, pikiran manusia itu gak ada batasnya. Yang membedakan mereka adalah otak mereka jauh lebih aktif. Sambungan antar sel otaknya lebih banyak dan kompleks. Plus kemampuan berpikirnya terus bertambah, karena sering keluar dari zona nyaman. Sementara, orang yang selalu di zona nyaman, sambungan otaknya terbatas. Aktivitasnya biasa aja, kemampuan berpikirnya ya gitu-gitu aja. Nah, orang-orang sukses tadi, itu ada rahasianya. Mereka tahu cara masuk ke kondisi yang namanya flow. Pernah gak sih kamu ngerasain kondisi di mana kamu fokus ekstrim saat ngerjain sesuatu yang kamu suka dan kuasai? Sampai lupa waktu, lupa makan, lupa capek. Itulah flow. Kondisi di mana sambungan otak kita kerja maksimal, aktivitas mental kita di puncak performance. Semua atlet olimpiade, CEO top dunia, musisi kelas dunia, mereka ngejar kondisi ini. Kenapa flow begitu powerful? Secara ilmiah, otak kita cuma bisa proses 110 bit informasi per detik. Kedengeran dikit ya? Nah, dalam kondisi flow, seluruh 110 bit ini dipakai buat satu aktivitas aja. Makanya nggak ada ruang untuk gangguan lain. Dalam kondisi ini, kamu bisa kerja berjam-jam tanpa capek, mempelajari dan memahami hal baru dengan kecepatan 10 kali lipat, super fokus dan teliti, dan yang paling amazing, otak kamu jadi super kreatif dan bisa memecahkan masalah dengan gampang banget. Stres hilang, kepercayaan diri naik, dan produktivitas meledak. Pertanyaan selanjutnya, gimana caranya biar kamu bisa kontrol otak dan masuk kondisi flow kapan aja? Jawabannya ada di Neuromastery, seni mengasah pikiran. Program audio khusus yang dirancang buat kamu yang ingin lebih fokus, punya ingatan kuat, berpikir jernih, dan dapat mengambil keputusan dengan tepat, menghilangkan overthinking atau kecemasan berlebih tanpa ribet dan tanpa ritual aneh. Cukup dengarkan 5 menit per hari. Selama seminggu, kamu sudah bisa menjadi orang yang jauh lebih fokus dari sekarang. Audio ini merupakan teknologi mutakhir pertama di Indonesia yang telah terbukti ampuh menggunakan pendekatan ilmiah seperti Neurobix, Cognitive Load Management, dan Microneurodrill. Audio khusus untuk mengasah otak dan mengatur ulang isi pikiran orang dewasa yang sudah terlanjur kacau dan kusut. Untuk kamu yang ingin mengubah kebiasaan buruk dan memperbaiki hidup, segera klik link di bawah ini untuk mendapatkan aksesnya. Terbatas hanya untuk 90 orang pertama. Jangan sampai ketinggalan.